Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Atorik dengan NIM 201055001. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pemrograman basis data yang telah diberikan oleh Bapak Joko kepada saya. Di sini saya memiliki sekitar 5 atau 6 tabel gitu ya. Dan di sini database-nya adalah database sederhana dari sistem akademik mahasiswa. Ada 6 tabel di sini. Tabel pertama dosen, jurusan, mata kuliah, mahasiswa, KRS dan KHS. Nah, untuk tabel jurusan itu ada 2 kolom. Yang pertama kolom kode jurusan dengan indeksnya primary key dan nama jurusan dengan indeksnya not null, yang artinya nama jurusan ini wajib diisi, tidak boleh kosong. Nah, untuk kolom kode jurusan dia akan berelasi dengan tabel dosen, tabel mata kuliah dan tabel mahasiswa. Nah, tabel jurusan ini relasi ke dosen adalah one to many karena satu dosen itu karena satu jurusan itu bisa memiliki banyak dosen. Untuk kasus seperti ini yang sederhana. Dan nantinya untuk jurusan ke dosen itu akan menggunakan on update-nya cascade dan on delete-nya set null. Kenapa? Karena nanti ketika kode baris jurusan ini dihapus, maka kode yang ada di dosen jurusannya dia akan ke setting null ya, kosong gitu. Nah, yang nantinya kalau misalnya ada update di jurusan, dia akan ngikut si dosennya gitu. Nah, di tabel dosen ini memiliki 4 kolom. Ada kolom NIP, nama, jurusan, dan jenis kelamin. NIP adalah primary key, nama adalah not null, FK jurusan adalah FK, dan jenis kelamin adalah not null. Nah, tabel dosen ini akan berelasi dengan tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Nah, satu dosen ini dia akan memiliki banyak mahasiswa yang nanti dia sebagai dosen wali. Dengan relasinya itu optionnya adalah on update-nya cascade dan on delete-nya not null. On delete-nya adalah set null. Yang kurang lebih penerapan kasusnya itu sama dengan yang di sebelah sini di bagian jurusan ke dosen. Nah, kemudian nanti satu dosen ini dia akan berelasi dengan banyak mata kuliah dengan optionnya adalah on update-nya cascade dan on delete-nya set null. Nah, di tabel mata kuliah itu memiliki 5 kolom. Kolom pertama kode MK, jurusan, nama MK, dosen pengampu, dan kredit. Nah, di sini tadi sudah disinggung di awal bahwa dia akan berelasi one to many dengan jurusan. Jadi satu jurusan memiliki banyak mata kuliah, kemudian juga setiap mata kuliah itu memiliki dosen-dosen pengampunya gitu. Jadi satu dosen bisa mengampu banyak mata kuliah. Nah, di sini nama MK-nya not null tadi sudah. Kemudian ada kreditnya di sini tidak memiliki indeks apa-apa. Jadi nanti kasusnya misal mata kuliah itu sudah ada gitu, tapi belum ada perencanaan untuk memasukkan kredit SKS-nya. Jadi kredit SKS itu bisa opsional gitu, karena kan mungkin ada di perubahan kurikulum nanti ada rancangannya gitu, rancangan mata kuliahnya. Jadi mata kuliah sudah diinputkan dan beserta dosen dan jurusannya. Bahkan di sini jurusan dan dosen pengampu itu boleh kosong gitu, karena mengingat di sini on optionnya itu set null dan di sini adalah no action gitu. Nah, jadi bebas gitu ya. Nah, jadi kreditnya nanti kosong gitu. Nah, kemudian ada tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini dia ada 5 kolom juga. Yang pertama NIM, nama, jurusan, jenis kelamin, dan dosen wali. Nah, di tabel mahasiswa ini dia akan berrelasi dengan KRS gitu.
Nah, di tabel mahasiswa ini dia akan berelasi dengan KRS dengan many to many, karena nanti setiap mahasiswa itu bisa banyak mahasiswa bisa memiliki banyak KRS. Nah, untuk optionnya dia akan menggunakan on update cascade dan on delete cascade. Jadi apabila nanti mahasiswa dihapus, berarti otomatis KRS-nya juga akan ikut terhapus sampai dengan KHS-nya, seperti itu. Nah, kemudian di mata kuliah ini tadi dia juga berrelasi dengan KRS one to many juga. Jadi satu mata kuliah bisa memiliki banyak KRS dengan optionnya on update-nya cascade dan on delete-nya restrict. Jadi dia apabila mata kuliah yang dihapus, dia nggak bisa terhapus gitu, dia nggak boleh kehapus gitu KRS-nya, karena KRS ini kan nanti sudah diambil sama mahasiswa gitu. Nah, jadi di tabel KRS ini dia akan berelasi juga dengan tabel KHS gitu ya. Jadi semua kolomnya akan berelasi dengan di sini. Jadi KHS ini akan bisa diisi apabila KRS itu sudah diisi. Jadi KHS tak bisa diisi sebelum ada KRS. Nah, itu dia akan berelasi menggunakan optionnya on update-nya cascade dan on delete-nya juga cascade, seperti itu. Makanya di sini KRS-nya primary key semua dan KHS-nya primary key semua juga gitu, karena masing-masing kolom di KRS dia akan berelasi dengan kolom-kolom ini, seperti itu. Ini adalah gambaran umum atau gambaran singkat tentang database yang telah saya buat, dan kita akan mencoba mengujikannya menggunakan MySQL. Di sini saya sudah membuka terminal saya, kemudian saya coba menyalakan MySQL saya. Oke, sudah nyala, kemudian saya coba jalankan. Oke, sudah bisa masuk. Kemudian saya akan di sini saya sudah membuat database-nya. Di sini nama database saya adalah 3SPPD. Kemudian saya juga sebenarnya sudah membuat table-tablenya. Jadi di sini saya sudah mengimplementasikan table-tablenya. Tapi di sini saya belum membuat checknya gitu ya, kayak constraint-nya seperti check, kemudian default dan segala macam gitu. Nah, di sini saya mau lihat dulu satu persatu struktur dari tabel yang telah saya buat. Nah, di sini saya akan mulai dari dosen. Jadi dari dosen dia punya kolom NIP, nama dosen, jurusan tadi sebagai kode jurusan, kemudian jenis kelamin. Di sini tipe datanya char 9, varchar 50, char 2, dan jenis kelaminnya char 2 juga. Di sini dia nulnya tidak boleh kosong, di sini juga tidak boleh kosong. Sementara untuk kode jurusan dan jenis kelamin dia boleh kosong gitu. Kemudian key-nya di sini NIP primary key, dan kode jurusan dia foreign key ya, yang diwakili dengan multiple gitu. Defaultnya juga 0 gitu. Nah, di sini sebenarnya mungkin ada kesalahan. Jadi jenis kelamin itu tidak boleh kosong harusnya, karena tadi sesuai dengan yang ada di sini. Jadi di sini jenis kelamin dosen itu tidak boleh kosong, maka bisa kita ubah dengan menggunakan table ya, dengan menggunakan alter table maksud saya. Jadi bisa mengetikkan perintah alter table, kemudian nama tabelnya dosen, kemudian menggunakan modify, terus nama kolomnya, jenis kelamin, kemudian tadi
tipe datanya char 2, kemudian menggunakan perintah not null. Nah, jika kita lihat lagi, maka di sini jenis kelamin itu tidak boleh kosong alias wajib diisi. Nah, selanjutnya saya akan berpindah kepada tabel jurusan. Tabel jurusan ini yang dia memiliki banyak relasinya gitu. Jadi di sini ada kode jurusan, ada nama jurusan dengan not null juga gitu. Nah, kemudian saya akan berlanjut ke tabel mahasiswa. Jadi saya membuka struktur dari tabel mahasiswa, kemudian di mahasiswa itu memiliki 5 kolom. Ada NIM, nama jurusan, nama mahasiswa, kode jurusan, jenis kelamin, dan dosen wali. Nah, di sini kode jurusannya boleh kosong karena tadi mengingat di bagian sininya, jadi mahasiswa ke jurusan itu on delete-nya set 0, kemudian mahasiswa ke dosen wali itu juga set 0 gitu. Jadi di sini dia boleh kosong. Maka di sini juga ada primary key-nya, kode jurusan, jenis kelamin, dosen wali. Nah, kemudian saya akan berpindah ke tabel mata kuliah. Nah, di tabel mata kuliah ini terdapat 5 kolom juga, ada kode MK, KD jurusan, nama MK, dosen pengampu, dan kredit. Kemudian di sini type datanya, kemudian nulnya di sini boleh kosong, di sini boleh kosong, dan di sini juga boleh kosong. Nah, di sini dia memiliki 3 key, ada primary key-nya, ada foreign key-nya, dan juga ada foreign key-nya. Kemudian untuk KRS, nah di KRS ini dia sebagai primary key semuanya gitu. Jadi ada NIM, matkul, semester, dan tahun ajaran. Nah, sementara untuk di tabel KS dia juga sebagai primary key semua gitu, NIM, matkul, semester, tahun ajaran, dan nilai gitu. Nah, ini dia sebenarnya berelasi nih, KS sama KRS bisa kita buktikan menggunakan PHP MyAdmin. Kemudian di bagian sini, di sebelah sini desainer. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini jurusan sudah memiliki relasi. Nah, di sini jika diperhatikan, di sini diambil dari relasi-relasi yang telah kita terapkan di basis datanya. Jadi dari MySQL-nya, bukan saya tentukan gitu. Jadi di sini ada tabel jurusan tadi berelasi ke mahasiswa dan mata kuliah dan dosen. Kemudian ada tabel dosen yang berelasi kepada mata kuliah dan mahasiswa, dan juga tabel mata kuliah berelasi ke KRS, mahasiswa juga berelasi pada KRS. Nah, di tabel KRS dia juga berelasi dengan tabel KHS. Jadi tabel KHS bisa dapat diisi apabila KRS-nya sudah ada dulu gitu. Jadi kalau nggak ada nanti nggak bakal keisi si KHS-nya, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menginputkan beberapa data-data ke dalam tabel yang telah kita buat. Di sini saya menggunakan PHP admin, tidak menggunakan CLI seperti ini karena untuk meringkas waktu yang diberikan. Jadi saya jadi masuk dulu di tabel jurusan, kemudian di bagian insert saya masukkan value-nya, misal kode jurusan ada 2 berarti 01, misal nama jurusannya informatika, kemudian 2 adalah misal statistika, kemudian saya go,
Oke, saya buat lagi misalnya 03, yaitu sistem komputer, kemudian 04 itu bisnis digital, misalnya saya go. Oke, di sini saya sudah memiliki beberapa data. Nah, kemudian nanti data ini akan berelasi. Jadi saya akan buat tabel dosen dulu. Jadi saya insert di sini. NIP-nya ada 9, berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian misalnya nama dosennya adalah Bambang. Kemudian kode jurusannya di sini ada 01 01, ada 02 03 dan 04. Jadi 01. Kemudian jenis kelaminnya di sini LK. Kemudian saya bikin lagi yang kedua dengan nama di sini Bambang Pekiem. Misal dia adalah dosen dari 02, dia adalah perempuan. Kemudian saya go. Nah, kemudian di sini sudah mulai ada, ini bisa diklik, dia akan masuk ke informatika. Kalau 02 kita klik, maka dia akan menjalankan query ini. Dia dari dosen statistik. Kemudian bisa kita tambah lagi yang banyak. Oke, di sini saya sudah memiliki 5 dosen. Maksud saya 6 dosen dengan masing-masing sudah terisi semua. Kemudian jika misalnya ada satu yang kita tidak isi, misal sini saya sudah mengisikan NIK-nya. Oke, kemudian saya kosongin. Dia tetap terisi karena di sini dia dianggapnya ada isinya gini. Ini bukan nol gitu. Jadi dia sebenarnya sudah terisi pakai petik gitu. Dan ini sebenarnya salah gitu ya. Kita bisa delete, kemudian kita coba jalankan menggunakan query-nya. Di bagian sini bisa kita masukkan insert into dosen dengan values-nya ada, misal kita kasih datanya 765432189, kita di sini 0 atau kita kosongin, kita kasih 0 misalnya. Terus kita kasih 01, kemudian di sini kita kosongin juga. Nah, kemudian kita go, maka di sini dia akan error gitu. Kolom nama dosen tidak boleh 0, tidak boleh kosong, tidak boleh 0 aslinya. Nah, itu untuk not nolnya udah bisa berjalan.
Kemudian tadi indexing juga udah berjalan, tidak bisa sama, bisa dibuktikan dengan menggunakan di sini juga tadi insert into, kemudian dosen, kemudian misalnya kita valuesnya langsung 1 2 3 4 8 9, dan kita masukkan Muhammad misalnya, dia dosen dari jurusan 03, dia laki-laki, kemudian kita jalankan. Nah di sini terduplikat ya dosennya. Kemudian untuk jurusan tadi udah kurang lebih sama. Kemudian ada di mahasiswa. Nah di mahasiswa ini bisa kita bikinkan misal 201. Oke, di sini Torik, kemudian kode jurusannya informatika, jenis kelaminnya laki-laki. Di sini kita bisa memilih relasi dosen walinya. Kemudian saya bikin lagi 06 07 01 misalnya. Kemudian di sini misalnya Mersin. Kemudian di sini dia statistika, kelaminnya perempuan, dosen walinya mungkin yang dari statistika. Oh, NIM-nya terlalu panjang pada baris kedua. Nah ini bisa kita kurangi. Nah ini berhasil, kita cek, udah masuk datanya. Kemudian kita bisa klik dosen walinya siapa gitu ya, dari jurusan 02 juga. 02 itu adalah statistika. Nah kemudian misal saya memiliki dosen wali yang sama gitu misalnya, itu bisa di sini. Di sini misalnya Pak Bambang ini dia punya 2 dosen wali gitu, dia punya mahasiswa wali maksudnya. Jadi kita bisa jalankan tadi import tadi itu, terus kemudian di insert ini ya. Nah kemudian misalnya 201 066 0002. Oke, kemudian misalnya di sini ada niken, kemudian ada dari informatika, jenis kelaminnya perempuan, dosen walinya sama kayak saya gitu misalnya. Selanjutnya ada misalnya 22 21 24 6. Oke, misalnya di sini saya bikinkan misalnya Agus, kemudian jurusannya adalah 03, jenis kelaminnya adalah laki-laki, dosen walinya adalah yang nomor 3 misalnya. Oke, udah berjalan. Nah di sini saya bisa jadi Pak Bambang itu dia punya 2 mahasiswa perwalian. Oke, selanjutnya adalah relasi dari mata kuliah gitu. Nah di mata kuliah ini kita lihat strukturnya tadi ada kode MK, kode jurusan, nama MK, dosen pengampu, dan kredit. Nah kita masukkan di insertnya, misalnya MK 001 itu jurusan dari informatika misalnya, nama mata kuliahnya adalah pemrograman basis data misalnya, dosen pengampunya Pak Bambang, kemudian kreditnya kita kasih dia 34 SKS.
Kemudian ada MK kedua, itu misal dari jurusan statistika kita kasih misalnya pengolahan data. Dosen pengampunya ya, ibu yang nomor 2 tuh Kiem tadi, kreditnya misalnya 3. Nah ini udah berrelasi dua ini. Kemudian saya lanjut buat baru, misalnya MK 04 jurusan informatika, ada programan mobile. Dan dosen pengampunya yang ini misalnya kreditnya ada 5 gitu, 4 maaf, MK nya 005, jurusannya 03 misalnya. Kemudian kalkulus, dosen pengampunya yang 03, kreditnya 2 SKS misalnya. Nah ini sudah ada mulai beberapa mata kuliah. Kemudian kita coba masuk ke KRS. Jadi karena di sini adalah primary key semua gitu, jadi di sini dia hanya bisa berrelasi KRS ini, kecuali dua ini. Nah misal saya masukkan Torik dengan mata kuliahnya misalnya MK1 di semester 5 misalnya tahun ajaran 2022-2023. Kemudian saya masukkan lagi Torik dengan mata kuliah, dia mau misalnya ngambil mata kuliah 02, kemudian semesternya 5 juga 2022-2023, dan saya jalankan. Nah dia bisa gitu, dia bisa keisi. Tapi nanti kalau seandainya dia mengambil mata kuliah yang sama di semester yang sama gitu, di tahun ajaran yang sama, dia tuh nggak bisa gitu. Jadi misal Torik tadi, kemudian dia ngambil mata kuliah ini di semester 5 misalnya, kemudian di tahun yang sama dia sudah pasti tidak bisa karena duplikat KRS nya duplikat gitu ya. Jadi semuanya dianggap tidak sama, tidak bisa. Jadi meskipun kalau cuma satu misalnya primary key-nya cuma kita taruh di NIM, maka nanti ketika kita inputkan si Torik dia akan gagal gitu, karena nanti NIM-nya akan ada duplikasi pada NIM. Kemudian kalau kita misalnya masukkan matkul, misalnya dia ngulang gitu kan di semester 6 gitu, nanti ininya dianggap duplikat juga, mata kuliahnya itu dianggap duplikasi data gitu. Nah kemudian kalau semesternya nanti tahun ajaran yang berbeda, sebenarnya bisa aja, cuma nanti tetap ada duplikasi. Misal di semester 6 dia ngambil kita bedakan satu misalnya, nah dia bisa gitu. Jadi si Torik tadi misalnya mengambil mata kuliah yang sama di semesternya berbeda, itu bisa dijalankan. Nah jadi makanya kita tadi perlu di semua kolom ini menggunakan primary key gitu, karena kalau cuma NIM-nya doang gitu, nanti maka matkulnya, ketika matkulnya berbeda, NIM-nya akan dianggap duplikasi. Terus kalau kita cuma pakai NIM dan matkulnya, nanti di semester akan dianggap duplikasi, dan di tahun ajaran juga akan dan seperti itu. Maksud saya tadi kalau NIM-nya dan matkulnya sama gitu ya, nanti akan dianggap duplikasi di bagian sini meskipun semester dan tahun ajarannya berbeda. Jadi kita perlu menjadikan ini semua kolomnya itu sebagai primary key. Nah nanti kalau di KHS kita hanya bisa memasukkan data yang sudah ada gitu di KRS. Jadi kalau di KHS nya nggak ada, di KRS nya nggak ada, ya dia nggak bisa muncul KHS nya gitu. Nah ini sangat menselektif sekali ya. Jadi mahasiswa yang belum mengambil KRS itu tidak bisa mendapatkan KHS. Jadi yang bisa mendapatkan KHS hanyalah yang sudah mendapatkan KRS. Berarti dalam kasus ini adalah si Torik tadi. Misal mata kuliahnya yang dia ambil nih sudah kelihatan MK1 misalnya, semesternya 5, kemudian tahun ajarannya kita samakan semua, kemudian nilainya A misalnya.
Kemudian kita simpan dulu satu sebagai contoh. Nah, di sini dia sudah bisa berelasi semua di sini. Kemudian kita masukkan lagi misalnya sama misalnya MK1. Kemudian di sini kita coba salah-salahkan B. Nah, ini juga bisa. Sebenarnya kan mata kuliah ini ya dia belum bisa ngambil ya. Misal saya coba panggil yang ini. Kemudian kita lihat di sini kan dia MK1 semester 6. Tadi dia juga sebenarnya bisa ngambil MK1 semester 6 ya. Misal kalau MK2 nya kita jadikan dia semester 6 gitu. Berarti MK2 semester 6 tahunnya 2022-2023 saya dapat C. Nah, di sini dia akan gagal gitu, cannot add Arabet, karena tadi nggak sama gitu ya datanya ya. Jadi maksud saya di sini udah kelihatan banget errornya gitu. Jadi apabila di sini di KRS-nya misalnya kan saya mendapatkan MK2 di semester 5 gitu. Nah, otomatis ketika saya masukkan NIM saya, MK saya, kemudian semesternya berbeda, dia akan tertolak gitu. Dia harus sesuai gitu yang ada di sini. Nah, ini kita bisa masukkan ini, kemudian kita go. Kemudian kita lihat, di sini udah bisa gitu. Jadi dia harus sama datanya yang ada di tabel KS tuh. Nah, ini sama dia. Oke, kita coba untuk mengubah data. Kalau mengubah data dari sini sebenarnya tidak dianjurkan untuk mengubah data. Nah, misal saya ubah yang ini misalnya, ini bukan semester 6 misalnya. Kita maunya dia semester, di tabel KRS-nya kita lihat dulu. KRS itu dia cascade kepada KHS. Jadi apabila si KRS-nya berubah, maka KHS-nya akan ikut berubah. Jadi misal saya ubah di semester 6 ini, semester 6 misalnya saya ganti jadi semester 7. Saya go, ketika saya buka KHS maka dia akan terubah di sini gitu ya. Dia akan mengikuti di tabel KRS-nya gitu. Nah, apabila saya coba hapus KRS-nya, misalnya saya tidak mengambil mata kuliah 1 di semester 7 gitu, saya hapus, kemudian yes. Nah, ketika saya cek di KHS, maka dia juga akan ikut terhapus gitu. Nah, kemudian kita akan melihat apabila jurusannya dihapus gitu, apa yang akan terjadi gitu, dampak-dampaknya pada dosen, kemudian mata kuliah dan mahasiswa. Jadi saya coba hapus satu jurusan informatika. Dia di sini error gitu. Errornya adalah karena dia sebagai parent key. On update-nya cascade. Di sini tidak ada on delete-nya ya. Dia mata kuliah kategori PPT, mata kuliah constraint parent key, kode jurusan, reference ke jurusan. Jadi dia ada satu yang tidak bisa action di sini di mata kuliahnya. Tapi apabila coba kita hapus dosen, kita akan mencoba menghapus dosen. Misal saya menghapus Bambang tadi kita perhatikan dia mengampu dosen, dia mengampu mata kuliah di sini ya. Dia mengampu mata kuliah pemrograman basis data. Dia tadi punya mahasiswa perwalian yaitu Torik dan Ken. Jika Bambang ini dihapus, yang terjadi adalah sudah terhapus di sini, Bambang tidak ada. Kemudian kita coba refresh di sini, maka di sini dosen mengampunya 0. Kemudian di sini mata kuliah dosen perwaliannya di sini juga dia akan langsung 0, jadi kosong gitu. Nah, kemudian itu apabila dihapus. Nah, jika misalnya mahasiswanya dihapus gitu ya, maka apa yang akan terjadi?
Kita coba lihat di sebelah sini di mahasiswa, misal torchnya dihapus gitu, apa yang akan terjadi pada KRS nya gitu. Kita pilih delete di sini. Oke, kita cek torch sudah tidak ada di sini, kemudian kita cek di KRS, maka akan bersih gitu, KRS juga akan ikut terganti gitu. Nah, jadi seperti itu ya untuk penerapannya basis data yang telah saya buat, dan saya rasa ini cukup efektif digunakan. Jadi data-data ini saling berkaitan dan bergantung satu sama lain. Mungkin ini saja yang bisa saya terangkan dan jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.